Klub Premier League, Manchester United sudah punya rencana cadangan jika mereka gagal meminang Kim Min Jae di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan mengarahkan radar mereka ke Axel Disasi. Dilansir Fabrizio Romano, MU sudah memiliki opsi alternatif jika gagal mendapatkan Min Jae. Mereka akan mencoba mendatangkan Axel Disasi dari AS Monaco. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United akan mengalihkan fokus ke Axel Disasi jika mereka gagal merekrut Min Jae. Sepanjang musim ini, MU aktif mengamati Disasi. Pasalnya sang bek menunjukkan performa yang ciamik bersama AS Monaco. Erik ten Hag sangat menyukai gaya bermainnya, jadi ia ingin mengamankan jasa bek timnas Prancis tersebut. Romano juga melaporkan bahwa MU tidak sekedar berwacana dalam merekrut Disasi. Mereka dilaporkan sudah menggelar diskusi dengan AS Monaco. Mereka mengutarakan ketertarikan terhadap sang bek. Proses ini masih berada di tahap awal. Kedua tim dikabarkan masih menegosiasikan berapa mahar transfer untuk sang bek. Tebusan sekitar 40-45 juta euro dilaporkan sudah cukup untuk mengamankan jasa sang bek di musim panas ini. Manchester United masih belum merilis secara resmi siapa yang akan jadi pemilik baru klub. Namun, sejumlah laporan meyakini Sei Jassim yang akan menang. Dengan kekuatan finansial sebesar itu, penggemar Man United mulai berharap kabar ini jadi kenyataan. Harapannya, Jassim menyiapkan dana besar untuk bisa merekrut pemain-pemain ternama ke Old Trafford. Thibaut Courtois ternyata masuk ke dalam daftar nama-nama tersebut dalam laporan Defensa Central. Pembelian kiper Real Madrid itu diyakini akan jadi salah satu gebrakan Jassim setelah mengakuisisi Man United. Situasi Courtois di Madrid sebenarnya masih aman-aman saja, kontraknya masih berlaku hingga 2026. Selain itu, penampilannya masih oke untuk terus jadi kiper utama. Jassim, terutama Man United, menyadari hal tersebut. Maka untuk benar-benar bisa mendatangkan kiper berusia 31 tahun, Man United harus siap bayar mahal. Laporan yang sama mengklaim, Man United menyiapkan dana sebesar 80 juta euro demi jasa Courtois. Sang kiper nantinya bakal menerima kontrak sebesar 20 juta euro per tahun. Kendati begitu, Man United diyakini masih harus membayar lebih. Sebab, Madrid diyakini tidak ingin berpisah dengan Courtois terlalu cepat. Tawaran 80 juta euro belum tentu akan meluluhkan Madrid. Biaya transfernya sangat mungkin bisa lebih tinggi dari itu. Namun, proses transfernya bisa mudah jika Courtois tertarik dengan gaji besar yang disodorkan Man United. Sang pemain bisa ikut mendesak Madrid untuk tidak menyulitkan kepergiannya. Manchester United yang terus bergeliat memperkuat timnya untuk mentas di musim tahun 2023 sampai tahun 2024 mendapat saran untuk mendatangkan pemain baru. Mantan pemain Manchester United, Rio Ferdinand, menyarankan setan merah bajak gelandang muda Real Madrid, Aurelien Tchouaméni. Tentunya, ada alasan khusus mengapa Ferdinand meminta Man United merekrut Aurelien Tchouaméni. Pasalnya, peluang Man United mendapatkan jasa gelandang berbakat itu dari Real Madrid cukup besar karena bakal jarang mendapat menit bermain. Di lini tengah, Anda tahu siapa yang akan saya cari? Saya akan mencoba mendapatkan Tchouaméni, kata Ferdinand, dilansir dari Metro, Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023. Dia akan menjadi pemain yang jarang bermain di Real Madrid, lanjutnya. Situasi dia saat ini aneh. Dia akan menjadi peningkatan besar untuk Man United, jelas Ferdinand. Manchester United bersiap menerima rugi besar-besaran hingga 537 miliar pada Eric Bailly setelah bek tengah tersebut diminati oleh klub La Liga, Real Betis, di musim panas ini. Di musim lalu, Manchester United berharap bahwa peminjaman Eric Bailly ke Marseille bisa menghidupkan karir bek berusia 29 tahun itu, sayangnya bahwa itu adalah peminjaman yang gagal. Bek internasional Pantai Gading hanya bermain 5 kali sebagai starter bagi tim Ligue 1 dan sementara dia sempat mengalami cedera kaki, dia juga sempat merusak karirnya dengan kartu merah horor yang membuatnya absen di 7 pertandingan. Sekarang, di tengah minat dari Real Betis untuk memulangkannya ke La Liga, Manchester United siap menjual Eric Bailly dengan harga semurah mungkin, hanya 38 miliar saja, hanya 1/40 dari harga rekor transfer dunia Harry Maguire. Asa Zidane Iqbal untuk menjadi pemain utama Manchester United nampaknya tinggal angan belaka. Setan Merah dilaporkan sudah sepakat untuk menjual sang gelandang di musim panas ini. Dilansir The Athletic, Iqbal tidak akan membela MU di musim depan. Sang gelandang akan dilepas secara permanen. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah sepakat untuk menjual Iqbal. Klub yang akan jadi pelabuhan karirnya adalah klub Eredivisie, FC Utrecht. Tim asal Belanda itu dikabarkan sudah menyepakati mahar transfer Iqbal. Sang gelandang bakal ditebus di kisaran angka 1 juta euro saja. Namun Manchester United memasukkan klausul bagi hasil dengan nilai besar di penjualan Iqbal berikutnya, dan pihak Utrecht menerima permintaan tersebut. Menurut laporan yang sama, kepindahan Iqbal ke Belanda sendiri sudah hampir selesai. Sang pemain sudah menjalani tes medis, sehingga ia sedikit lagi akan berstatus sebagai pemain FC Utrecht. Jika tidak ada halangan, dalam beberapa hari ke depanmu dan Utrecht akan mengumumkan transfer sang gelandang. Menurut laporan tersebut, FC Utrecht memberikan kontrak yang cukup panjang bagi Iqbal. Sang gelandang diberi kontrak berdurasi 4 tahun sehingga ia akan membela raksasa Eredivisie itu hingga tahun 2027 mendatang.
Bek Manchester United Harry Maguire dikabarkan akan merapat ke Aston Villa pada musim panas 2023 ini. Ada alasan Harry Maguire tak mau terus berada di bangku cadangan dan mencari klub baru. Jika terus tak bermain secara reguler di Manchester United, ia akan kehilangan tempatnya di timnas Inggris. Maguire selama ini memang menjadi andalan timnas Inggris. Namun ia terancam tak akan bisa membela skuad The Trillions di Euro 2024 mendatang jika ia tak kunjung bermain reguler. Hal tersebut bahkan sudah ditegaskan oleh pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate. Maguire pun akhirnya secara pribadi dikabarkan siap cabut dari Man United. Sekarang ini nasib Harry Maguire masih belum jelas. Ada kabar bahwa ia bisa saja bertahan di Manchester United. Namun kini ada kabar bahwa Maguire bisa jadi akan pindah ke Aston Villa. Rumor ini berasal dari laporan iNews. Laporan itu menyebut bahwa Maguire akan merapat ke Villa dengan status pinjaman. Mereka juga membeberkan apa alasan bek 30 tahun tersebut tidak pindah permanen. Maguire tidak memungkinkan untuk dijual permanen karena ia terikat kontrak yang mahal sampai 2025 di MU. Jadi siapapun yang ingin membelinya harus mengeluarkan dana besar untuk transfer plus untuk membayar gajinya. Penyerang Manchester United, Marcus Rashford, diperkirakan bakal menandatangani kontrak baru bersama klub yang bermarkas di Old Trafford itu. Performa cemerlang pada musim lalu menjadi faktor utama. Kontribusi Marcus Rashford membuat skuad Erik ten Hag mengakhiri puasa gelar dengan menjadi pemenang Carabao Cup dan finish di peringkat ketiga Premier League. Pemain kelahiran Inggris itu ditawari kontrak baru sebesar £375.000 per pekan untuk tetap berada di Old Trafford pada musim depan. Rashford diperkirakan bakal menggeser David De Gea sebagai pemain dengan penghasilan tertinggi di skuad MU. Kescarino lantas mengungkapkan pendapatnya melalui Weekend Sports Breakfast. Menurutnya, Marcus Rashford sudah menetapkan standar dari kemampuannya. Mantan striker The Blues itu tampaknya tidak yakin jika Marcus Rashford mampu mencapai 150 gol Premier League dalam 3 atau 4 tahun ke depan. Rashford dominan bermain di sisi kiri musim lalu dengan Cristiano Ronaldo, Wout Weghorst, atau Anthony Martial di tengah. Namun, ia sering harus bergeser ke posisi penyerang tengah saat dibutuhkan. Menurut Kescarino, Rashford terlihat jauh lebih tajam, tapi Kescarino masih belum sepenuhnya yakin dengan kemampuan Rashford untuk memimpin lini depan di United selama 2 atau 3 tahun ke depan. Ia harus memiliki musim yang dia jalani seperti tahun ini, dan itu harus dilakukan karena itu menjadi standar minimum. Manchester United mungkin telah menemukan solusi lini bek tengah mereka di tengah laporan bahwa klub telah melakukan pendekatan untuk Federico Di Marco. Sebelumnya, klub raksasa Liga Inggris ini tengah berburu pemain baru untuk menambah skuad mereka. Menurut Independent, Manchester United dan Real Madrid telah berbicara dengan finalis Liga Champions Inter Milan tentang bek sayap Di Marco. Pemain internasional Italia itu adalah salah satu pemain paling impresif di Liga Champions musim ini. Dan, klub Serie A ini sekarang sedang menghadapi tekanan besar untuk menjual musim panas ini. Sesuai laporan, beberapa klub tertarik pada Di Marco. Namun, sejauh ini Manchester United dan Real Madrid telah menyatakan minat paling banyak. Real Madrid dan Manchester United tertarik karena kemungkinan merekrut bakat yang sedang berkembang dengan biaya yang relatif kecil, sementara keserbagunaan pemain juga sangat dikagumi mereka. Kesengsaraan keuangan Inter bisa memungkinkan kesepakatan murah untuk pemain itu. Chelsea akhirnya telah menolak tawaran ketiga yang diajukan Manchester United untuk mengontrak Mason Mount, menurut berita yang diungkap pakar transfer Italia, Fabrizio Romano. Sebelumnya dipahami bahwa The Red Devils telah maju untuk mengajukan tawaran ketiga mereka senilai Rp956 miliar plus bonus senilai Rp96 miliar, jadi total tawaran mereka adalah Rp1,05 triliun. Sayangnya bahwa sekarang telah dikonfirmasi bahwa Chelsea menolak tawaran ketiga Manchester United untuk Mason Mount itu karena masih belum cukup dari bandrol yang diharapkan. Sementara itu, Mason Mount sebelumnya telah mengatakan kepada Chelsea bahwa dia tidak akan berniat untuk memperbarui kontraknya di Stamford Bridge yang akan berakhir pada akhir musim depan. Gelandang internasional Inggris itu juga kabarnya sudah menyepakati kesepakatan pribadi dengan Manchester United, kabarnya dia akan mendapatkan bayaran sekitar Rp3,8 miliar per pekan. Diklaim bahwa itu bukan karena uang Mason Mount menginginkan transfer, meski belum diketahui juga mengapa pemain berusia 24 tahun sangat ingin meninggalkan klub masa kecilnya, Chelsea. Ada info terbaru seputar Mason Greenwood. Manchester United dilaporkan segera mengambil keputusan terkait masa depan sang striker. Baru-baru ini, beredar foto bahwa Greenwood sudah kembali berlatih. Ia berlatih dengan personal trainer baru-baru ini. The Telegraph mengklaim bahwa Manchester United akan segera mengambil keputusan terkait masa depan Greenwood. Ia berpeluang kembali bermain di skuad Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Manchester United selama ini memberikan dukungan penuh kepada Greenwood. Setelah ia dinyatakan bebas dari masalah hukum, pihak MU mengatur sesi latihan privat untuk sang striker. Mereka menugasinya berlatih dengan personal trainer untuk mengembalikan performanya. Manchester United berharap agar sang striker bisa segera pulih untuk bisa kembali ke performa terbaiknya. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan segera mengambil keputusan terkait masa depan Greenwood.
Perwakilan manajemen MU akan bertemu dengan Erik ten Hag. Mereka akan merapatkan masa depan Greenwood, apakah ia akan dipertahankan atau tidak. Erik ten Hag sendiri dikabarkan ingin mempertahankan Greenwood, namun ia akan menerima apapun hasil pertemuan itu.